Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam Resapi di pagi hari ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra serta Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, mari kita mengambil saat teduh sejenak mempersiapkan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengarahkan hati kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Ketika Engkau memanggil kami untuk menerima kasih-Mu yang mewujud dalam pengajaran Tuhan yang hendak kami terima di pagi ini, kiranya Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu yang kudus, menolong setiap anak Tuhan di tempat ini, memahami serta menghidupi firman Tuhan di dalam perjalanan hidup kami mengikut Engkau. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang akan kita baca dan kita renungkan di saat ini kita terima dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 yang demikian. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, apakah saudara pernah berharap hidup saudara terasa berbeda dari biasanya? Pernahkah saudara berharap bisa menikmati hidup seperti yang saudara impikan? Jika saudara pernah merasakan hal seperti itu, pertanyaannya, apa yang saudara bayangkan tentang menikmati hidup? Mungkin saudara membayangkan suatu kehidupan yang serba menyenangkan, kecukupan, dan terpenuhi segala yang diinginkan. Gambaran hidup yang seperti inilah yang kemudian sering diharapkan dan dicintai. Tetapi saudara, kehidupan kita pasti ada dinamikanya, ada pasang surutnya. Ketika hidup sedang senang, kehidupan kita sedang mengalami pasang. Hidup seperti inilah yang kita cintai. Tetapi bagaimana kala hidup menjadi sulit? Kehidupan kita mengalami surut. Apakah kita juga masih mencintai hidup yang seperti ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diajak untuk memandang hidup bukan dari perspektif pandang manusia pada umumnya dewasa ini, tetapi dari perspektif Allah yang mencintai hidup. Saudara, dalam sejarah perjalanan umat manusia, setelah manusia jatuh di dalam dosa, hidup manusia berada di bawah bayang-bayang maut. Hal inilah yang menciptakan situasi dan keadaan yang tidak berpengharapan. Tetapi Tuhan Allah tidak membiarkan manusia di dalam kerapuhannya. Allah membuka kemungkinan dan kesempatan bagi manusia untuk memiliki hidup yang tidak sekedar hanya hidup. Hidup yang akan berakhir di satu titik tanpa makna dan pengharapan. Tidak. Tetapi Tuhan Allah yang mencintai kehidupan ini memberikan rencana keselamatan supaya hidup manusia tidak berlalu sia-sia. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pengharapan tentang Allah yang mencintai hidup ini terpenuhi dengan kehadiran dan karya Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan yang 11 tadi, Yesus mendeklarasikan bahwa dirinya adalah pintu untuk masuk pada keselamatan, yaitu kehidupan yang sejati. Karena memang untuk itulah
Ia hadir di dunia ini, yaitu supaya manusia memiliki hidup. Jadi saudara, hidup kita saat ini adalah hidup yang karena anugerah yang telah diwariskan bagi kita. Sehingga hidup kita ini pun bukan hidup yang sembarang hidup, melainkan hidup yang telah dimenangkan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita dipanggil untuk juga mencintai hidup. Dan mencintai hidup berarti mensyukuri hidup sebagai anugerah Tuhan yang kita wujudkan melalui hidup untuk Tuhan dan untuk sesama. Kehidupan yang terus berjuang untuk mewujudkan hidup yang mendatangkan kebaikan bagi semua, bukan hanya untuk diri sendiri atau sekelompok orang saja. Mencintai hidup berarti juga menjalani hidup dengan rendah hati di hadapan Allah, setia mentaati kehendak Allah. Mencintai hidup juga berani hidup bersama-sama dengan Allah Sang Raja kehidupan dengan segala rencana dan kehendak-Nya. Berani mengarungi hidup dengan suka dukanya, karena Kristus adalah Sang Gembala yang baik bagi kita. Amin.